وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau di sini saya lihat lebih muda-muda ya. Kalau yang di kota lain tuh kayaknya udah senior 12-an tahun gitu ya. Di sini ada yang 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun, alhamdulillah. Betah ya? Alhamdulillah. Pengen pulang nggak? Pulang permanen gitu loh? Bukan liburan, lebaran, bukan? Pengen nggak? Nah, pasang target. Percaya sama saya. Saya udah keliling tuh macam-macam negara kayak gini semua orang-orangnya. Nggak pulang mereka. Karena nggak dikasih target. Kita kayak saya misalnya nih, sholat zuhur kan, saya bisa jamak, ya, saya bisa qashar kan, bisa 2, bisa 4 rakaat. Nah, letakkan niat itu di awal. Mau 2 atau 4 di awal. Kalau nggak jelas itu. Nggak bisa kita juga misalnya sedang udah niat 4 rakaat, atau kita ganti tengah jalan jadi 2, nggak bisa juga. Gitu. Niat itu, target itu diletakkan di awal, mempengaruhi hasil akhir. Dia tidak terlihat, tapi nanti hasilnya paling terlihat. Itulah niat, itulah target, itulah visi. Perusahaan namanya visi, namanya target. Kalau agama namanya niat. Kalau bagi kita pribadi namanya impian. Nah, jadi taruh targetnya. Bikin kalendernya 2016 balik pulang permanen. Ke sini jalan-jalan, shopping, dan spending, udah. Ya kan? Beneran. Berapa duit yang kita mau? Tapi kayaknya nggak mungkin, Pak. Nah, itu bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kita yang meletakkan batasan, tuh. Jadi taruh dulu targetnya. Taruh dulu targetnya. Setuju ya? Oke. Udah sekian seminarnya, ya. Kita pulang. Ya, alhamdulillah. Yang sudah baca bukunya boleh tahu berapa orang? 7 Keajaiban Rezeki. Oke, yang belum sama sekali? Yang baru tahu nama saya hari ini, boleh tahu? Oke, nggak apa-apa, jujur aja ya. Nah, baru dapat hidayah hari ini, Pak. Ya, udah, apa ya. Alhamdulillah, yang sudah kenal, belum kenal nggak masalah. Kita hari ini akan bahas tentang 7 Keajaiban Rezeki. Alhamdulillah, kalau di Indonesia ini katanya number 1 dari segi penjualan bukunya, dari segi peserta seminarnya. Ya, sekarang kita yang terbesar selama 2 tahun ini gitu. Ya, tahun 2013 bahkan dianggap sebagai buku yang paling berpengaruh menurut IKP. Tahun 2013 juga saya dianggap oleh RCTI sebagai 24 tokoh berpengaruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah, nggak usah. Itu dari Allah semua, ya kan, bukan dari saya, ya. Nggak perlu apresiasi ke sayanya. Apa yang saya pengen sampaikan di sini? Buku ini bisa sampai di mana-mana. Saya sudah seminarkan di 4 benua, di belasan negara, termasuk Mesir, Arab Saudi, Australia. Bulan depan berangkat lagi ke Australia, insya Allah ya. Amerika sudah 2 kali, Jepang sudah 2 kali. Ini minggu depan mau berangkat lagi ke Jepang. Apa yang membuatnya sampai di sini? Ya semuanya dari Allah gitu ya. Cuma wasilahnya adalah apa? Karena teman-teman itu praktek, ngefek gitu loh. Praktek, ngefek. Akhirnya dia sampaikan kepada yang lain. Coba, siapa yang sudah baca bukunya? Tolong angkat tangannya, boleh? Yang sudah baca? Tadi, yang sudah baca bukunya. Oke, terus angkat tangannya. Oke, siapa lagi? Oke, ini. Siapa yang dari ini? Oke. Ada nggak akhirnya rekomendasikan ke orang habis baca? Ada nggak? Siapa? Nah, benar kan? Jadi yang baca otomatis akan rekomendasikan. Karena apa? Insya Allah ngefek ke mereka. Gitu. Jadi kita 2 jam di sini, insya Allah kalau benar-benar praktek, insya Allah pasti ngefek. Insya Allah apa? Pasti ngefek. Dan pengalaman yang sudah biasanya kurang dari 40 hari. Kurang dari berapa? 40 hari. Ya, beneran ini. Syaratnya cuma 2. Jangan tunda 1 hari pun, jangan pertanyakan 1 hal pun. Ya, jadi nanti nggak boleh nanya. Ya, aman saya. Ya, nah, terus jangan tunda. Ketunda 1 hari saja, efeknya bisa ketunda berbulan-bulan. Makanya pas tahu langsung praktek. Boleh ya? Boleh. Siap? Siap. Oke. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk tangan 1 kali. Ya, pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Belum. Siang. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Sore. Nah, kalau saya bilang selamat malam, nggak usah tepuk tangan. Malam. Oke. Pagi, sore, pagi, malam.
Belum fokus itu. Sore, malam, makin sedikit ya, makin sedikit. Oke, kita mulai. Boleh bantu tekan next-nya? Ya. Maaf, tadi saya nggak dengar. Udah ada doa nggak tadi bersama? Hah? Sudah? Belum? Doa. Oke, boleh kita doa sebentar, 1 menit saja. Mudah-mudahan acara ini lancar, berkah. Ya, 1 menit aja. Ya, 7 keajaiban rezeki. Ya, kita mulai yang pertama. Ya, kita mulai dengan otak kanan. Kita ini dari SD sampai kuliah yang biasa itu otak kirinya, kanannya kurang. Ya, makanya fokusnya pada IPK gitu kan. Padahal yang paling penting itu adalah IPK, Indeks Pendapatan Kumulatif. Ya, nah itu yang penting. Ya, ganteng nggak jaminan, ya, cantik nggak jaminan. Sertifikat tanah bisa jadi jaminan. Ya, nah. Jadi kalau indeks pendapatan kumulatif ini bagus, itu bisa sedekah, bisa wakaf, ya. Tapi kalau IPK yang di kampus itu nggak bisa diapa-apain itu. Bawa ke bank nggak laku, ya. Buat ngelamar, ya, ketemu calon mertua nggak laku juga, ya. Nah, tapi kalau IPK yang lain bermanfaat, indeks pendapatan kumulatif. Makanya kita saking kirinya hobinya tuh ngitung-ngitung, analisa gitu, ya. Duit dihitung, apa aja dihitung sama dia. Mau buka bisnis dihitung gitu, ya. Uang dihitung, kayak uangnya banyak banget gitu, ya. Nah, yang dihitung tuh yang duitnya banyak, ya enggak? Yang duitnya mepet apa yang mau dihitung coba, ya enggak? Apa yang mau dihitung gitu. Nah, kalau kanan ini sebaliknya dia. Dia otak yang tidak pernah diasah dalam sekolah kita. Bukan hanya Indonesia, di mana-mana juga sama. Ya. Apa itu? Pertama fleksibel dia. Pertama apa? Fleksibel. Boleh kita cek dulu, mohon handphonenya di silent boleh? Boleh ya? Kalau masih bunyi juga kita denda 200 rial ya. Boleh ya? Kalau saya yang bunyi 500 rial. Ya. Nah, pas bilang ada denda langsung ngecek handphonenya ya. Nah, hitung-hitungan. Boleh dicek. Karena kalau orang Indonesia itu biasanya makin miskin, handphonenya makin banyak biasanya. Ya. Di Indonesia gitu. Jadi ada yang Asia, ada yang Friend, ada macam-macam semuanya. Ada M3, ada semuanya gitu ya. Nanti nelpon sesuai operator gitu ya. Nah. Dan biasanya orang miskin tuh handphonenya berisik biasanya gitu ya. Karena model-model yang lama itu gitu ya. Nah, berisik gitu ya. Jadi jangan sampai orang tahu betapa miskinnya kita gitu ya. Nah, yang kaya juga sama, jangan sombong. Handphonenya silent juga ya. Yang nggak punya handphone sabar ya. Mau gimana lagi ya. Sudah ya silent ya. Saya pengen 2 jam ini manfaatnya optimal semuanya. Kalau kita kresek-kresek, kita ini ya, kita semua nanti yang nggak optimal manfaatnya. Kalau saya udah hafal materinya, beneran sudah hafal ya. Dari A sampai Z udah hafal saya materinya. Teman-teman yang perlu ya. Boleh ya. Nah, pertama dia fleksibel. Jadi mampu beradaptasi. Saya salut sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu termasuk bisa beradaptasi, mampu beradaptasi, ya. Merantau kemana-mana bisa, ya. Merantau kemana-mana bisa. Nah itu fleksibel. Terus juga kayak sekolah gitu ya, kayak kuliah dengan dunia kerja itu kadang-kadang nggak nyambung, nggak masalah, ya. Nggak nyambung nggak masalah. Jadi misalnya kuliahnya misalnya marketing, tak tahu sekarang kerjanya administrasi atau sebaliknya nggak masalah. Ya, nah itu fleksibel. Beda dengan orang kiri. Kalau orang kiri kuliahnya pertanian, kerja mesti pertanian. Kuliahnya marketing, kerja mesti marketing. Kalau kanan nggak harus. Ya, saya buka TK Khalifah. Sekarang alhamdulillah sudah berkembang TK, SD, bimbel, ya, playgroup, daycare itu 100 cabang se-Indonesia. Itu saya buka sebelum saya punya anak. Saya buka sebelum saya nikah. Ya, jadi nggak harus. Nah kalau orang kiri itu dia harus syarat gitu loh. Jadi kalau mau buka restoran,
mesti jadi koki dulu. Ya, mau buka bengkel, mesti jadi montir dulu. Mau buka salon, mesti jadi bencong dulu gitu, ya. Nah, ini kan lama. Latihan jadi bencong itu lama gitu loh, ya. Dan belum tentu lulus gitu, ya. Kalau koki, montir masih bisa. Ini kan bencong lama gitu, ya. Nah, nggak harus urut. Bisa masak, alhamdulillah. Nggak bisa masak, nggak masalah, gitu. Nggak harus ada pengalaman. Karena nikah saja yang sedemikian penting ternyata tidak perlu pengalaman, betul nggak? Mana ada calon mertua nanya, kamu punya pengalaman? Nggak ada, ya. Malah yang dicari itu biasanya nggak punya pengalaman, ya. Jadi punya, oke, nggak punya, oke juga. Jadi nggak harus pakai syarat, ya. Jadi tidak harus urut, karena satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut, ya. Nah, selain tukang urut, kita tidak harus urut. Kita bisa mulai dari mana saja, ya. Setuju ya? Saya salut beberapa teman-teman di sini banyak yang mulai usaha gitu ya, walaupun latar belakangnya tambang, latar belakangnya teknik, tapi bisa buka usaha macam-macam, ya, bisa buka usaha macam-macam. Jadi memang tidak harus urut. Nah, ini namanya fleksibel. Nomor 2 adalah apa? Imajinatif. Impiannya besar, targetnya besar. Saya selalu mengatakan kalau kita bercita-cita kaya, berarti kita percaya bahwa Allah Maha Kaya. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Dia Maha Besar. Kalau impian kita remeh-temeh saja, berarti kita meremehkan kemampuan Allah. Impian mesti besar, ya. Namanya muslim mesti berniat dan berikhtiar untuk kaya. Kalau belum kaya nggak apa-apa, tapi niat dulu, ikhtiar dulu, betul ya? Hanya Islam yang punya ibadah mahal-mahal semuanya. Hanya Islam, ya. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, oke? Menegakkan ekonomi syariah, itu hanya Islam. Yang lain nggak ada. Haji apa hukumnya? Ya. Kalau mampu ya repot, ya. Semua ibadah juga gitu. Zakat kalau mampu, kalau nggak dizakatin, ya nggak. Sholat kalau mampu, kalau nggak sholatin, ya. Puasa kalau mampu, kalau nggak berfidyah. Pakai jilbab kalau mampu, ya. Kalau nggak dikafanin, ya. Nah, jadi semuanya pakai kalau juga. Kalau Allah kasih perintah, manusia itu diberi potensi untuk mampu sebenarnya. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak, itu aja. Haji hukumnya wajib dan rukun. Rukun itu kalau tidak dilakukan berarti tidak sah semuanya. Contoh rukunnya sholat, Al-Fatihah salah satunya. Tidak Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Salah satu rukun Islam, haji. Kalau tidak berhaji, pikirkan sendiri, ya. Nah, nanti kalau saya jelasin tersinggung ntar, ya. Nah, kalau itu rukun beneran. Ya, itu rukun beneran. Ini orang jarang paham. Sama seperti sholat, sama seperti zakat, sama seperti puasa. Seperti apa antusiasme kita terhadap puasa Ramadan, ya, dan lain-lain. Seperti itu juga haji sebenarnya. Nah, kita di sini mah insya Allah gampang berhaji. Coba bayangkan teman-teman kita di sana tuh, ya. Nah, karena hukumnya wajib, yang wajib itu baiknya gimana? Kita bersegera atau tunda-tunda? Segera. Wajib ya, rukun ya. Nah, artinya pakai apa? Haji plus. Kalau di Indonesia tuh haji plus 100 juta sampai 120 juta, ya. Dan tidak boleh ngutang, ya. Suami istri mesti berangkat. Artinya apa? Mesti punya tunai 1/4 miliar. Kalau miskin, apakah mungkin seorang muslim bisa menegakkan syariat ini? Sulit, ya. Oh, tapi kan dunia ini seimbang, Pak. Ada yang kaya, ada yang miskin, betul nggak? Betul. Yang penting yang miskinnya itu bukan kita. Itu aja. Benar nggak? Benar nggak? Allah itu adil, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, betul nggak? Yang penting yang masuk neraka itu bukan kita, selesai. Ngapain dipikirin? Saya pernah dipanggil sama anggota dewan, masih pun selalu ngomong pengusaha, selalu ngomong kaya. Kalau semua orang Indonesia kaya, siapa yang kerja? Saya bilang tenang aja, nanti kita panggil TKI, tenaga kerja Inggris gitu loh, ya. Dan TKW, tenaga kerja Washington. Jadi supir kita tuh bule gitu ya. Nah, John, sini John, ya. Nah, nggak perlu kita belajar bahasa Inggris. Dia yang belajar bahasa kita, belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Sunda gitu. Kan enak. Uang kita nih Inggrisnya goblok-goblok semua, ya nggak? Udah belajar nggak bisa-bisa gitu ya. Logat Jawanya nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, makanya mending mereka aja yang belajar bahasa kita, ya. Kalau saya dulu alhamdulillah bahasa Inggrisnya lumayan. TOEFL saya waktu itu 550. Bagus nggak itu? 550, tapi itu bertiga sama teman-teman, ya. Di total dapatlah 550, alhamdulillah. Ya lumayan lah daripada enggak, ya. Nah, jadi repot juga. Dan memang kita ini negara berkembang, Pak, Bu. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris diketawain. Orang Jepang, orang Korea nggak bisa bahasa Inggris, kita bilang apa? Hebat mereka, nasionalismenya tinggi. Gitu. Orang Indonesia nggak bisa, goblok tenan, gitu.
Ya, itulah nasib negara berkembang. Kalau negara maju nggak bisa nggak apa-apa. Prancis nggak bisa, Korea nggak bisa, Jepang nggak bisa. Tenang aja mereka. Kalau orang negara berkembang mesti bisa. Nah, ini kan repot. Ya. Nah, jadi makanya nggak usah khawatir. Andai kata kita semua kaya nggak masalah. Nabi bilang sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ini udah beriman nggak nih? Kalau sudah beriman, artinya yang berikutnya mesti berharta. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Betul nggak? Sudah beriman kan? Ya udah, hartanya belum. Ya, sudah Pak, tapi belum banyak. Kalau udah banyak nggak mungkin masih di sini, ya. Pasti udah pulang tenang-tenang dia, ya. Ngapain kerja siang malam sampai di sini gitu ya? Nah, sampai libur pun juga ditelepon kadang-kadang, ya. Nah, jadi gitu tuh. Jadi yang Allah mau tuh kita tuh yang kayanya. Tapi kalau kita kaya Pak, nanti hisapnya lama Pak. Hartanya banyak, hitungnya lama, hisapnya lama, betul? Saya tanya, pernah ke surga? Belum katanya. Nah, yang hisapnya lama itu kalau hartanya bermasalah. Kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, insya Allah akan mempercepat dia masuk surga. Kenapa saya berani ngomong ini? Nabi kaya, istri Nabi kaya, sahabat terdekat Nabi kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Umar Utsman kaya, Abu Bakar kaya. Gak mungkin gara-gara kaya mereka lama masuk surganya. Kita mentang-mentang miskin masuk duluan gitu. Gak yakin saya. Ya. Pendiri NU kaya, pendiri Muhammadiyah kaya, Serikat Dagang Islam kumpulan orang-orang kaya, penyebar Islam ke Indonesia juga orang-orang kaya. Gak mungkin mereka gara-gara kaya lama masuk surganya. Kita tentang kere masuk duluan, ngelonong duluan. Gak yakin saya. Ya. Nah, ada memang hadis mengatakan orang miskin itu masuk surga lebih cepat. Ada yang bilang 40 musim, ada yang bilang 500 tahun. Itu kalau orang miskinnya benar-benar berjuang. Ya. Dan orang kayanya nggak berjuang. Kalau sama-sama berjuang, saya percaya orang kaya masuk surganya bisa lebih dulu atau minimal sama. Tapi kaya itu ujian Pak. Kaya ujian, miskin juga ujian. Mending kaya aja. Benar nggak? Benar nggak? Kaya bisa jadi pintu surga, miskin bisa jadi pintu surga. Ya mending kaya aja. Ya. Kalau kaya kita bisa membiayai majelis zikir, membuka rumah tahfiz, buka pesantren, buka sekolah macam-macam semuanya. Itu pintu surga akan manggil kita semuanya. Pintu Al-Qur'an manggil-manggil kita, pintu zikir manggil-manggil kita. Ya, kita puasa sunnah jarang, tapi selalu membiayain orang, ya, mentraktir orang yang puasa sunnah. Dapat lagi tuh pintu surganya, pintu puasa. Ya. Nah, itu ya fadilah memang orang kaya yang bisa lakukan. Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa, tapi tidak bisa memberangkatkan orang berumroh. Itu bedanya. Orang miskin, ya, orang miskin bisa nyantri nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun pesantren. Tidak bisa buka TK Khalifah. Ya. TK saya itu, ya. Nah, kalau kaya dia bisa lakukan dua-duanya. Zikir bisa, membiayai majelis zikir juga bisa. Ngundang Syekh Hisham dari Amerika juga bisa. Nyantri bisa, bangun pesantren juga bisa. Ya, studi banding dengan pesantren terbaiknya pun juga bisa. Makanya kita belum kaya nggak apa-apa, berniat, berikhtiar. Kalau saya lihat mah di sini mukanya yang susah udah nggak ada lah, ya. Yang miskin udah nggak ada, ya. Paling fakir, ya. Nah, jadi targetnya masih besar. Tapi Pak, Nabi itu miskin Pak, benar nggak? Nabi itu pernah miskin, pernah kaya. Beliau itu miskin ketika diboikot, ketika diembargo sekitar 3 tahun. Ya, jadi ini pelajaran buat kita semua. Kalau miskin jangan lama-lama, maksimum 3 tahun. Ya, kalau lebih dari itu sholat tobat. Ya, nah, kalau saya alhamdulillah dulu miskin belasan tahun ya, saya nyesal luar biasa dan saya sudah tobat, nggak mau balik lagi sudah. Ya, gantian sama yang lain aja sudah. Ya, dan saya nggak mau lagi. Jadi Nabi itu pernah miskin, pernah kaya, lebih lama kayanya. Tapi Pak, bajunya tambal-tambal katanya Pak. Tidurnya pakai alas daun. Nabi itu sangat sederhana, walaupun sangat kaya. Makanan dia kasih orang, dia puasa. Itu Nabi itu. Menantunya juga niru. Ali juga kayak gitu. Ali itu juga kaya. Ini kan di antara sahabat katanya Ali itu yang miskin. Di antara khalifah Ali itu miskin. Gak miskin juga. Ya, saya ditunjukin kitabnya tuh ya, bagaimana Ali itu punya kebun, punya mata air, dan mata airnya bukan satu. Dan Ali coba, Ali itu pejuang. Ghanimah itu 1/5 tuh miliknya Rasul, ya. Dan dia termasuk dapat juga karena dia keluarga Rasul. Ya. Tapi dia sama seperti mertuanya, disedekahin. Ada budak-budak juga, ya. Dia mau ambil satu sama Nabi nggak boleh, ya. Untuk umat aja. Fatimah yang disuruh kerja, Ali yang disuruh kerja. Jadi mereka tuh karena sangat sederhananya, bukan miskin. Siapa yang pernah pergi ke Turki? Ya, ke musim Topkapi ya. Nah, itu kan ada pedang Nabi itu berbalut emas, ya, dan permata gitu.
Jadi Nabi itu kalau dia perlu sesuatu walaupun mahal dibeli sama dia, dipakai sama dia. Pedangnya itu berbalut emas. Ya. Ontanya itu onta terbaik, Al-Qaswa. Baju perangnya itu juga yang terbaik. Karena perlu. Ya, nggak mungkin baju perang made in China gitu, yang KW lagi, nggak mau dia. Ya. Mobilnya ya, ontanya Al-Qaswa terbaik. Jadi kayak kita tuh, LC gitu minimal ya. Di Indonesia minimal Pajero, Everest, X-Trail. Nggak main tuh mobil-mobil itu yang merek-merek hewan itu loh. Kan ada tuh mobil mereknya hewan gitu ya. Jadi kalau buka garasi itu serasa masuk kebun binatang gitu loh ya. Ada kancil, kuda, kijang, apa itu coba ya. Udah bagus-bagus mobil, dikasih nama hewan, gimana ceritanya coba. Mbok ya hewan tuh yang keren gitu loh, Jaguar gitu ya. Nah, atau Mustang gitu, masih mending lah ya. Nah, jadi kalau Nabi itu pakainya Al-Qaswa. Jadi memang benar bajunya tambal-tambal, alas tidurnya daun kering gitu ya. Tapi kalau Nabi perlu sesuatu, walaupun mahal, dipakai sama dia, dibeli sama dia. Umar juga sama. Umar itu ketika meninggal mewariskan 70.000 ladang. Ya. Utsman sama juga, punya ladang-ladang 2 gunung, Aris dan Khaybar, 2 pegunungan, 2 bubukitan. Siapa bilang mereka miskin? Abu Bakar jangan ditanya. Ada budak lagi susah, dianiaya gitu, diazab gitu, ya. Udah dibeli sama dia. Dijual mahal, dibeli, dimahalin, dibeli sama dia. Ya, begitu selesai jual beli, ya dipanas-panasin sama yang punyanya. Ini budak harganya murah, ente kebeli mahal, dipanas-panasin. Karena Abu Bakar orang kaya, tenang aja dia. Ente yang jualnya kemurahan. Ya, kalau ente mahalin, aneh beli, dia bilang. Itu. Beda dengan kita, kalau tahu sesuatu itu terbeli mahal, pasti nyesek, ya enggak? Sakitnya tuh di sini juga, ya. Abu Bakar mah tenang aja, orang kaya. Ketika mata air dikuasai sama yang lain, Nabi bilang sama Utsman beli mata air. Ya, mata air mahalnya luar biasa. Tapi karena Utsman imannya kuat, hartanya kuat, tenang aja langsung beli. Coba bayangkan Utsman yang miskin, terus imannya lemah lagi, pasti nawar kayak kita gitu. Nabi boleh nggak beli 1 ember dulu gitu ya? Nah, coba dulu 1 ember, kalau cocok ntar kita iniin gitu. Kan orang kaya langsung beli aja, dimahalin tuh sama Yahudi, sekian kali lipat, dibeli juga. Oke, dimiliki cuma satu hari, dibeli juga sama dia. Kaya soalnya, tenang aja. Ya, kalau kita tentu panjang ceritanya tuh. Oke Pak, kita penggalangan dana dulu, ini dulu macam-macam semuanya, kelamaan. Ya, terkumpul pun baru DP 10%, ya kelamaan. Ya. Ketika pasar dikuasai sama yang lain, Nabi utus Abdurrahman bin Auf, beli itu pasar. Jadi beli pasar langsung, bukan tolong buka konter di depan, nggak gitu ceritanya. Orang susah kayak gitu caranya, buka konter 2 meter di depan, nah itu orang susah itu. Ya. Karena Abdurrahman bin Auf uangnya banyak, hartanya banyak, langsung beli aja. Nabi bilang udah beli, langsung beli sama dia. Ya, itu pentingnya harta. Makanya kalimatnya, ayatnya mengatakan berjuanglah dengan harta dan jiwa. Andai kata orang-orang Islam, negeri-negeri Islam ini kuat hartanya semua, itu Israel main petasan aja nggak berani dia itu. Yakin saya, benar nggak? Karena kita banyak susah, banyak yang lemah, makanya mereka seenaknya bisa ngatur Amerika untuk veto, bisa semuanya. Negeri-negeri Arab kaya Pak, siapa bilang kaya? Kaya nggak seberapa kok. Coba bayangkan Coca-Cola Company itu kayanya seperti apa, Exxon itu kayanya seperti apa. Negeri Arab tuh nggak ada apa-apanya, makanya mereka bisa veto di PBB sana. Karena ujung-ujungnya kekuatan ekonomi, bukan soal besarnya negara apa enggak. Inggris tuh kecil aja kok, setengah Sumatera, ya, tapi bisa mempengaruhi dunia. Amerika apalagi. Nah, jadi kita daripada marah-marah, ngutuk-ngutuk Amerika, ngutuk-ngutuk Yahudi dan macam-macam, mending berjuang. Kalau kita semuanya kuat, kalau kita semuanya kaya, berjuang lebih gampang. Benar nggak? Berjuangnya lebih gampang. Setuju nggak ini? Kalau nggak setuju nggak apa-apa, pintu keluar dari situ, ya. Nanti bikin seminar sendiri, 7 keajaiban kemiskinan gitu ya. Dan kanan itu lateral, tidak harus surut. Kaya sedekah, belum kaya tetap sedekah. Kaya umroh, belum kaya tetap umroh. Kaya nikah, nggak kaya juga nikah. Justru nanti setelah nikah jadinya dikayakan. Aku yang mengayakan orang-orang yang menikah. Kebanyakan kita nunggu kaya dulu, ya, nunggu kaya dulu baru nikah. Jadi makanya kelamaan. Kebanyakan kita nunggu cukup baru sedekah. Mestinya Pak, cukup nggak cukup sedekah, ya, cukup nggak cukup sedekah, nanti jadinya cukup. Ayatnya mengatakan sesiapa yang disempitkan rezekinya hendaklah menafkahkan sebagian hartanya. Jadi sedang sempit, miskin, susah, bermasalah, disuruh sedekah harta. Supaya apa? Supaya nggak susah lagi.
biar nggak sempit lagi. Ya, kebanyakan kita nunggu si kaya. Salah. Kaya sedekah, miskin juga sedekah. Orang kaya nggak sedekah, percaya sama saya, orang kaya nggak sedekah tetap kaya dia. Cuma hartanya nggak berkah. Benar nggak? Orang miskin nggak sedekah, makin nyungsep hidup dia, tahu nggak? Justru dia yang lebih urgent bersedekah agar dia keluar dari kemiskinannya. Betul nggak? Gitu. Ya. Jadi yang kaya bersedekah, yang miskin pun juga. Jadi tidak harus urut. Nah, ini namanya lateral. Karena tadi kita sudah sepakat, satu-satunya profesi yang harus urut adalah tukang urut. Ya. Hanya itu yang harus urut. Selain tukang urut, ya tidak harus urut. Ya tukang urut ya harus urut ya. Nggak mungkin dibalik tukang turu gitu, nggak bisa ya. Harus urut ya. Kita lanjut. Oke, saya pengen Bapak dan Ibu menjemput impiannya semua. Boleh berdiri semuanya? Tolong berpasang-pasangan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oke. Biar kelihatan saya berdiri ya, sini ya. Oke, ya. Oke, tolong berpasang-pasangan berdua, hadap-hadapan, salaman. Oke, salaman, jangan dilepas. Oke, tentukan siapa yang A, siapa yang B. Oke, A angkat tangannya A, B. Oke, tetap salaman ya, relax tangannya, santai. A akan mengikuti kata-kata saya. Siapa yang mengikuti saya? A. B mendengarkan si A. Makanya A, tolong suaranya jelas, tegas, penghayatan. Kita nanti ketawa-ketawa nggak masalah. Cuma sesi ini saya minta tolong ya. Tolong serius. Tolong fokus. Nggak lama-lama, hanya 2 menit ya. Hanya 2 menit. Tolong serius, tolong fokus. Boleh ya? Oke, tutup matanya semua. Tutup matanya semua. Saya mohon tutup matanya semua. A, ikuti kata-kata saya sekarang. Saudaraku. Kurang serius, kita ulangi. Saudaraku. Demi Allah. Aku ridho dan turut mendoakan agar hidup engkau berkah, berlimpah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan soleha. Karena aku tahu engkau juga ridho kepadaku, mendoakan aku agar hidupku berkah, berlimpah. Saudaraku, insya Allah kita bisa. Karena engkau mendukungku, aku pun mendukungmu. Masih ditutup matanya, masih dipejamkan matanya. Sekarang gantian, B ikuti kata-kata saya. A mendengarkan. B tolong lebih serius, lebih fokus, lebih penghayatan. B kita mulai sekarang. Saudaraku, demi Allah, aku ridho dan turut mendoakan agar hidup engkau berkah, berlimpah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan soleha. Karena aku tahu engkau juga ridho kepadaku, mendoakan aku agar hidupku berkah dan berlimpah. Saudaraku, insya Allah kita bisa. Karena engkau mendukungku, aku pun mendukungmu. Silakan peluk temannya. Silakan duduk. Apa yang
terasa? Jujur ya saya tanya, siapa yang sempat meneteskan air mata? Ibu-ibu semua ya. Kenapa? Siapa yang merasa merinding luar biasa? Kenapa? Tidak, sebelumnya nggak peduli. Efek dari saling mendoakan, saling ridho. Bukan orang lain yang menghalangi rezeki kita, tapi karena kita tidak ridho terhadap rezeki orang lain, itu yang menghalangi rezeki kita. Bukan orang lain yang menghalangi impian kita, tapi karena kita dengki terhadap pencapaian orang lain, impian orang lain, itu yang menghalangi impian kita. Demi Allah, di muka bumi ini gak ada orang yang bisa menghalangi rezeki kita. Tapi karena hati kita bersekat, ya, mudah dengki, itu kehalang jadinya. Ya. Teman kita pakai mobil bagus, turut senang, itu doa agar kita memiliki mobil yang sama. Teman kita pangkatnya bagus, pulang ke Indonesia duluan, kita mestinya senang. Ya. Pokoknya kalau nikmat itu kita merasakan terjadi pada diri kita dan kita ikut senang, mestinya gitu juga kita ke dia. Itu doa bagi kita untuk menyamainya atau melampauinya. Jadi kalau kita misalnya teman kita pakai mobil Hummer misalnya, kita senang. Di level kuantum kita tuh selaras sama dia, satu frekuensi sama dia. Akan lebih mudah bagi kita untuk menyamainya atau melampauinya. Tapi kalau teman kita pakai mobil bagus ya, hati kita gemuruh, akan lebih sulit bagi kita untuk menyamainya dan melampauinya. Jadi ridho terhadap pencapaian orang lain, ya. Karena yang ngasih mobil itu siapa? Allah juga. Yang ngasih pangkatnya tinggi siapa? Allah juga. Termasuk non muslim sekalipun. Ya. Kita lihat orang Yahudi misalnya kaya, kita marah-marah. Pertanyaan saya, siapa yang ngasih Yahudi itu kaya? Allah juga. Jadi makanya ulama bilang dengki itu kalau berlebihan merusak tauhid. Kita tidak ridho dengan keputusan Allah. Ya. Tapi dia nggak benar pak, nggak suka bersaing. Allah kasih persaingan bebas kok. Berikhtiar dapat, nggak berikhtiar nggak dapat. Kurang ikhtiarnya, kurang hasilnya. Simpel aja. Ya. Jadi apapun, ya apapun, sesuatu yang tidak kita puas, berjuang. Jadikan tuh ranah perjuangan. Jangan marah-marah, jangan dengki, jangan emosi. Kebanyakan Muslim disebutin Cina, marah dia. Ya, dasar Cina, Yahudi juga marah dia. Benar nggak? Iya, itu yang menguras energi, mematikan potensi. Ya. Saya bukan belain mereka enggak, justru saya pengen kita maju. Tapi tidak bisa kita bersaing, tidak bisa kita bertarung kalau kita marah-marah. Ya. Enggak akan jernih nih pikiran. Coba lihat tuh di sosial media. Kan banyak tuh disebutin kata Yahudi dia marah-marah tuh. Yahudi bla 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 gitu. Coba lihat hari-hari hidupnya seperti apa. Biasanya susah itu. Karena energi negatif itu membakar tuh seluruh potensinya. Kasihan kan? Ya. Tapi dia nggak benar pak, ya bersaing. Simpel aja. Belajar juga. Kenapa dia bisa sukses? Ya. Orang Chinese kenapa bisa sukses? Orang Chinese itu kalau merantau kerjanya sungguh-sungguh. Di Australia ditakuti sudah. Gara-gara apa? Bulenya kerja cuma sekian jam. Orang Chinese yang mau kerja 12 jam sehari. Ya. Sungguh-sungguh dia. Akhirnya apa? Bisa punya toko, bisa punya macam-macam semuanya. Kalah yang lainnya. Di Amerika juga sama. Maka orang Amerika lagi ngerem-ngerem nih, orang India, orang Chinese dia rem masuknya. Karena mulai masuknya luar biasa. Gitu. Belajar. Ya kan? Orang Indonesia baru sukses dikit, handphonenya ganti. Ya, ganti 2, ganti 3. Ya kan? Kaya banget, kawin lagi. Waduh. Bukannya boleh atau nggak bolehnya saya bilang gitu ya, tapi banyak yang itu dia misfokus. Nggak fokus gitu. Ya. Makanya susah suksesnya. Ya. Nah, jadi tidak perlu dengki dengan pencapaian orang lain. Kalau kita ridho, itu jadi doa bagi kita. Saya waktu datang ke Jakarta, waktu merantau gitu ya, sering sebolak-balik. Cuma pas saya memutuskan untuk merantau, dijemput sama teman saya, naik mobil Volvo bagus, sport. Di Indonesia lumayan mahal lah ya, Volvo sport. Kalau di sini sih mungkin nggak seberapa gitu. Terus datang ke rumahnya, saya lihat rumahnya bagus, kompleks rumahnya bagus, jalan-jalannya bagus. Saya terus senang. Nggak curigaan. Kebanyakan kita lihat orang kaya gimana? Curigaan. Duit dari mana nih dia? Jangan-jangan ngepet. Ya nah. Saran saya kalau mau kaya nggak usah babi ngepet. Bukan apa-apa, kasihin babinya gitu loh. Ya. Udah babi dikepetin lagi. Ya nah. Saya terus senang. Wih mas, rumahnya bagus, kompleks rumahnya bagus. Berapa mas per meter sini? Sekian juta. Wah, terus senang kita. Akhirnya apa terjadi? Saya memiliki rumah di seberangnya sekarang. Rumah tinggal saya sekarang. Ya. Jadi kalau kita ridho itu
Allah tuh juga demen dia. Kamu mau kayak gitu, seneng juga ya? Udah, gitu. Saya waktu tampil di sebuah kampus, ada mahasiswa gitu ya, kan rektornya bicara. Jadi pas rektornya bicara, cerita kan pengalaman dia di Perancis. Mahasiswanya yang di belakang ngetawain, Perancis, ngetawain gitu. Pas Pak rektornya turun, saya bicara. Saya bilang, Anda tadi yang ketawa-ketawa, ketika Pak rektor cerita pengalamannya di Perancis, Anda tadi yang ketawa-ketawa, insya Allah nggak bakal pergi ke Perancis, saya bilang. Kenapa? Allah kasih nikmat itu ke beliau. Anda nggak ridho, Anda ngenyek, Anda ngetawain. Bagaimana mungkin Allah kasih nikmat yang sama kepada Anda sebelum. Nah, kalau mau berangkat ke Prancis, ralat, ya, ralat tuh kata-katanya, ya, ralat sikapnya, ralat semuanya. Setuju ya? Termasuk juga kita lihat orang Qatar, mungkin hidupnya lebih nikmat. Udah ridho aja. Bagi Allah nggak ada yang mustahil kok, ya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil kok. Saya orang yang bantu saya waktu di Malaysia itu, ya, saya dulu kuliah di Malaysia ya. Itu orang Indonesia yang kemudian menjadi warga negara Malaysia. Sangat-sangat sukses dia sekarang. Ya, sangat-sangat sukses. Hidupnya dulu apa? Susah. Jadi kuli, jadi TKI, jadi supir taksi, susah gitu. Ya. Lihat orang Malaysia itu hidupnya senang, dia pengen tuh berusaha kayak gitu. Bukan dengki, bukan marah-marah. Ya. Sekarang sukses dia punya restoran macam-macam di Kuala Lumpur. Ya. Dan restorannya besar. Ya, ridho terhadap pencapaian orang lain memudahkan pencapaian kita. Setuju ya? Pagi, sore, malam. Nah, ngangguin orang tidur tuh ya, malam-malam tepuk tangan dia ya. Nah. Oke, kita lanjut. Ya, ini TK Khalifah, ada turunannya, daycare, ya, playgroup, SD, bimbel, sekarang 100 cabang se-Indonesia. Kalau TK-nya sendiri 70-an, ya, alhamdulillah. Ini anak-anak kita latih supaya mentalnya, cita-citanya jadi pengusaha sejak TK. Ya, ditanya, udah besar mau jadi apa? Pilot, hebat. Jadi apa? Dokter, hebat. Kita bilang, enakan mana? Jadi pilot atau yang punya pesawat? Jadi dokter atau yang punya rumah sakit? Nah, mulai kacau kepalanya tuh. Ya, nah. Akhirnya dia jawab, jadi yang punya. Lebih enak yang punya kan? Iya. Nah, itu namanya pengusaha. Siapa mau jadi pengusaha? Angkat tangan semuanya. Gak perlu pakai seminar, ya. Langsung cita-citanya jadi pengusaha. Ya. Ada yang bilang, Mas Ipo, ini kalau anak-anak jadi pengusaha semua, ntar siapa yang kerja? Tenang aja, anak-anak DTK yang lain. Ya, nah. Simple gitu loh. Ya, ngapain dipusingin semua gitu ya? Tadi beberapa orang ya dari kemarin juga ada yang curhat ke saya soal pendidikan di sini. Kalau mau bikin TK di sini, bikin sekolah di sini, boleh. Saya bantu juga. Ya, untuk teman-teman saya hitungannya sosial aja. Dan bagi saya pun di Indonesia juga TK Khalifah udah sosial kok mas saya. Sejak Ramadan kemarin saya udah wakafin semuanya. Ya, wakafin. Jadi tetap jalan seperti biasa, tetap profit, harus profit. Tapi yang bagian saya udah saya wakafin semua sejak Ramadan kemarin. Ya. Jadi ngapain Pak capek-capek bisnis Pak kalau akhirnya diwakafin? Ya itu, biar bisa dapat pahala wakaf, ya mesti punya bisnisnya, mesti punya propertinya. Saya nggak bisa ngomong, ini rumah ini, gedung ini saya akan wakafkan, nggak bisa, bukan punya saya soalnya. Miliki dulu, baru bisa diwakafin, benar nggak? Saya di Indonesia tuh tiap 12 bulan beli properti, ya. Tapi yang saya pakai cuma 3, rumah 1, kantor 1, buat bisnis 1. Yang lain kita sedekahin semuanya. Ya. Jadi itu seninya, bisa dapat tuh sedekahin, dapat sedekahin, itu enak, demen kita. Daripada hidup sekedarnya saja. Hidup yang biasa-biasa saja tidak menarik untuk dijalani. Benar nggak? Tidak menarik. Hidup sekali mesti berarti. Oh tapi kan hidup mesti sederhana Pak. Sederhana itu sikapnya. Amal hebat, prestasi hebat, harta hebat, pencapaian hebat, sikap sederhana. Jangan dibalik. Amal sederhana, harta sederhana, muka nggak jelas sederhana, nggak cocok itu, ya. Yuk lanjut. Sepasang bidadari. Siapa ini? Ya, bidadari pertama adalah ibu kita.
Dalam konteks luas namanya orang tua dan mertua, dua-duanya, bukan salah satu. Kalau belum nikah gimana Pak? Ya salah lu, ya. Udah gede nggak nikah, ya. Masa komplain ke saya? Apa yang saya pikirin, ya? Hidup dia sendiri, ya. Jadi mesti nikah. Karena kalau belum nikah itu rezeki kayak kehalang gitu, kehijab dia. Makanya coba lihat ya, orang habis nikah biasa rezekinya membaik, betul ya? Jadi benar kata Allah itu, menikah itu mengayakan, membaik rezekinya. Nggak percaya, coba lihat tuh penyanyi dangdut itu, Nazar itu, ya. Nah, habis nikah langsung kaya dia, ya. Nah, benar itu, ya. Menikah itu mengayakan, ya. Nia Ramadhani juga kan, nikah mengayakan, benar. Habis nikah langsung kaya luar biasa dia, ya. Nah, jadi benar itu, ya. Kita pun terjadi. Dulu sebelum nikah coba hitung tuh duitnya gimana, benar nggak? Habis nikah makin nyungsep Pak, ya biasa, itu lika-liku hidup, ya kan. Sebentar turun, habis itu take off lagi dia. Saya percaya tuh sama ayat, menikah itu mengayakan. Allah yang bilang, habis nikah makin nyungsep saya, ya. Nah, positive thinking, ya. Bulan depan take off. Tahu apa dari sini makin nyungsep lagi, ya. Nah, bulan ketiga, bulan keempat baru akhirnya take off, ya. Jadi menikah itu mengayakan, asal niatnya benar, caranya benar, nikah itu mengayakan, ya. Yang sudah jangan diulang lagi, ya. Udah. Nah, mau praktek lagi Pak, udah yang lain prakteknya, ya. Jadi bidadari pertama itu orang tua dan mertua. Bidadari yang kedua adalah pasangan kita, istri kita. Ini mesti selaras semuanya. Sama kayak kita misalnya mau sholat zuhur, ya, kayak yang saya bilang tadi. Kita mungkin zuhurnya mau dikosor misalnya. Kita mesti komunikasikan sama jemaah, sama di belakang. Kita mau 2 rakaat nih, atau 4 rakaat nih, diselaraskan. Ya, jangan sampai kita 2 belakang 4, atau kita 4 dia 2, atau kita sholat zuhur yang belakang sholat jenazah gitu. Nah ini repotnya. Berarti jenazah kita di depan itu kan. Jadi mesti selaras. Impian juga gitu. Kita pengen merantau ke Qatar, orang tua nggak ridho, pasti susah itu. Ya, kita pengen kuliah di sini, orang tua nggak ridho, pasti juga susah. Nikah sama si ini, orang tua nggak ridho, susah juga. Ya, mesti selaras. Kalau selaras percepatan, nggak selaras perlambatan. Ya, jadi apapun keputusan-keputusan besar yang kita ambil dalam hidup kita, pastikan selaras dengan ini nih, sepasang bidadari. Kalau istrinya banyak gimana Pak? Nah itu namanya bukan sepasang bidadari, tapi segerombolan bidadari, ya. Nah, ya. Lanjut. Pengalaman saya interaksi sama tokoh-tokoh ini, ya. Ini orang-orang terkaya di dunia nih. Donald Trump, ya, terkaya urutan ke-80 sekian. Richard Branson, ya, orang terkaya urutan ke-200 sekian, ya. Kalau kita urutan berapa di kota kita di Indonesia? Di kota masuk? Nggak masuk? Kecamatan? Kelurahan? Nggak juga? Kompleks rumah? Nggak masuk juga? Blok rumah? Blok rumah? Nah itu masih masuk Pak. Aku orang terkaya Pak di blok rumah itu. Karena di blok itu cuma ada 2 rumah Pak, ya. Satu rumah kita, sebelah rumah kosong, ya. Nah, ternyata mereka ini sama keluarga juga luar biasa, ya. Donald Trump itu dia bilang, wanita yang hebat itu ibu saya, ya. Laki-laki yang hebat tuh ayah saya, walaupun dia lebih kaya pada ayahnya, ya. Bahkan waktu kita ketemu Donald Trump, ya, kita tanya, apa rahasia sukses Bapak? Tolong sebutkan dalam 2 kata saja. Ternyata apa jawaban dia? The first one is family, the second one is quality. Pertama pertama keluarga, nomor 2 kualitas. Dia bilang kalau ini beres semuanya beres, kalau ini kacau semuanya kacau. Itu Donald Trump yang ngomong, bukan ustadz, bukan pendeta, tapi kata-katanya luar biasa, ya. Nah, makanya mesti beres nih di sini. Mohon maaf, boleh saya tahu siapa yang di sini istrinya di Indonesia? Istrinya di Indonesia ada? Ya. Tolong ambil chargernya di tas saya. Kalau istrinya di Indonesia banyak. Ya, yang istrinya di Indonesia. Ya. Mau sampai kapan gitu? Hah? Beneran nih? Persiapan pulang. Ya, cukup itu. Ya, colokin aja. Yang sudah, ya tentu bolak-balik gitu ya. Tapi yang sudah berpisah lebih dari 2 tahun gitu sama istrinya, sama keluarganya ada? Ada? Ada nggak di sini? Ya paling ketemu liburan gitu, ya. Tapi tetap berpisah terus gitu sekian lama. Ada nggak? Ada nggak di sini? Nggak ada. Ajak semua. Oke, alhamdulillah ya. Jadi memang saran saya memang diajak aja semuanya.
Andai kata pisah pun pakai target, paling lama 6 bulan, berapa gitu. Oke? Penanggung jawab terhadap keselamatan istri itu suami, 100%, dunia akhirat. Dia tabrakan sekalipun, digodain orang sekalipun, dia masuk neraka sekalipun, tanggung jawab suami 100%. Jangan taruh di sana yang kita nggak bisa kontrol. Oke? Anak apalagi. Kadang anak ditaruh di mana, aduh menurut saya nggak bener itu. Ya. Anak itu, ya itu nggak main-main. Kalau kita, katakanlah dititipi kucing sama Emir Qatar, dititipi kucing nih, harga 1 triliun. Pertanyaan saya, gimana cara kita menjaga tuh kucing? Kita jagain benar-benar kan? Ada orang dekat, gitu kan? Teman lama juga, nggak mau, nggak boleh dekat semuanya. Karena apa? Punya Emir ini, ya 1 triliun ini. Anak kita harganya berapa? Ya. Jadi saran saya, jangan juga ditinggalin di sana, di Indonesia, jangan. Kita, ya, nanti diminta bertanggung jawab adalah juga kita. Andai kata berpisah pun pasang target, 3 bulan, 6 bulan, angkat, sudah semuanya. Ya, saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Bagaimana ayah saya juga pergi di kota lain, kita tinggal di kota lain, itu nggak enak. Anak perlu keberadaan kita, anak perlu keteladanan kita. Tidak bisa diganti dengan Skype, nggak bisa diganti dengan Line, nggak bisa. Kenapa di dunia ini, terutama juga kita lihat di Indonesia, banyak anak-anak laki-laki jadi banci? Kenapa? Kehilangan figur. Dia nggak ada contohnya. Ya, cari-cari sendiri. Lihat TV, lihat ibunya, ya udah. Ya, harus ada tokoh ayah di sananya. Begitu juga ibunya. Saya ngomong nih fakta pahit, tapi insya Allah benar. Karena penting benar saya harus sampaikan. Ya, kalau akhirnya kesel sama saya pun nggak masalah. Menurut saya penting benar harus disampaikan. At any cost, at any risk. Saya diundang sama Kimia Farma gitu ya. Kimia Farma kan jual obat itu. Saya bilang, materi saya kan, kalau sakit jangan sedekah. Kalau sakit jangan berobat. Saya bilang, kalau sakit ngapain? Sedekah dulu. Saya bilang. Itu dirutnya tuh, 40 orang dirut dan direksi. Saya siap dengan resiko nggak diundang lagi sama dia. Ya, alhamdulillah di 3 tahun diundang terus sama dia tuh. Ya, kontrak sekian miliar. Ya, menurut saya penting benar harus disampaikan. Ya, setuju ya? Nah, kalau anda kata terlanjur nggak masalah, manusia bisa khilaf, perbaiki segera, pasang target berapa? 3 bulan, 6 bulan, beres lagi semuanya. Setuju ya? Saya misalnya seminar nih di Qatar gini, awalnya rencana itu Qatar langsung sambung Jepang tuh, ya, dari Jeddah langsung terbang lagi tuh ke Tokyo sana. Saya bilang, saya pengen, andai kata oke lah, saya penuhi ini kan dakwah saya bilang, tapi saya pengen sebentar balik ke Indonesia, walaupun setengah hari. Minimal ketemu anak saya di airport, saya bilang, ya, karena ketemu langsung tuh tidak bisa diwakili, pakai rekaman suara pun nggak bisa, ya, itu pentingnya. Karena seumur hidup saya sama anak tuh tidak pernah saya berpisah lebih dari 2 minggu, seingat saya, ya. Makanya ada tawaran roadshow di Amerika 1 bulan, ya udah saya nggak mau, biar aja orang lain, ya. Saya bilang kalau mau sama saya 10 hari, ya. Tapi ini dakwah Pak, ini juga sama, jaga keluarga juga wajib. Ya, kecuali saya bisa angkut semuanya, mampu nggak biayain? Enggak Pak, udah jangan banyak nego, saya bilang. Enggak, request, ini duitnya banyak, ya enggak. Orang kalau duitnya banyak boleh nego, ya nggak bisa jangan nego-nego gitu ya. Nah, karena saya juga berkewajiban jaga dia. Ada apa-apa, saya tanggung jawab dunia akhirat. Ya, sementara dakwah di sana bisa diganti sama yang lain, simpel aja. Ya, nah jadi teman-teman yang misalnya anda kita terpisah, ya berpisah, saran saya segerakan. Ya, nah itu mudah-mudahan nanti keselarasannya makin terbangun. Makanya juga dalam Islam itu ada batas waktunya, mohon maaf ya, suami istri itu ada batasnya bercampurnya itu ya, tidak boleh tidak bercampur itu lebih dari sekian hari. Ya setelah lebih sekian hari itu harus bercampur suami istri itu. Tidak bisa didelegasikan, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau benerin AC suruh orang lain bisa gitu ya. Benerin mobil bisa, itu ya nggak bisa gitu loh. Ya. Agar kebangun terus tuh hubungannya itu, agar kebangun terus tuh hubungannya. Nah, dan mesti selaras. Kalau selaras percepatan, kalau nggak selaras perlambatan. Itu satu. Kedua, bakti. Ya, jadi kata kunci pertama adalah selaras. Apa yang pertama? Selaras. Kedua adalah bakti. Anak-anak yang berbakti hidupnya bertabur rezeki. Anak-anak yang durhaka hidupnya penuh petaka. Ini terjadi di mana aja, sama itu. Muslim non Muslim sama hukumnya. Coba cek ya, saya udah cek soalnya, saya sudah survei soalnya. Saya lihat keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga teman-teman saya, semuanya, tetangga gitu. Saya cek tuh mana yang paling berbakti di antara mereka. Biasanya itu hidupnya lapang itu.
Yang pernah menyakiti hati orang tuanya, ya sama juga tuh, jungkir balik ke hidupnya. Ya, saya udah cek berkali-kali. Ya, saya tuh misalnya kayak keluarga istri saya tanya tuh sama ibunya, mertua saya. Di antara 4 anak mama, siapa yang paling menyenangkan, yang tidak pernah menyakiti hati mama dan papa dari dulu? Dia sebutin nama, itu alhamdulillah nama istri saya. Ya, dan alhamdulillah dari dulu nggak pernah ada masalah yang berarti. Yang lain gonjang-ganjing semuanya. Ya. Kalau di keluarga saya, kakak saya. Itu juga nggak ada masalah yang berarti, beres, ya lapang aja. Mungkin kaya, mungkin tidak. Tapi hidup itu lapang aja. Ada masalah, selesai. Ada masalah, selesai. Tapi anak-anak yang durhaka, mungkin kaya juga, tapi masalah nggak putus-putus. Bagaimana mungkin Allah ridho sama dia? Orang tua aja nggak ridho sama dia. Tapi orang tua saya beda agama, Pak, tetap berbakti. Orang tua saya jahat, Pak, tetap berbakti. Orang tua saya melantarkan saya, Pak, tetap berbakti. Simpel aja, Pak. Bakti itu untuk siapa? Untuk kita. Ya, sama kayak hukum sedekah. Kita sedekah nih. Sedekah buat siapa? Kan buat kita, benar nggak? Ada orang kelaparan. Kita nggak sedekah, Allah pasti akan bantu dia yang lain, benar nggak? Kejadian lain atau orang lain. Jadi sedekah buat siapa? Buat kita. 1 buat dia, 699 buat kita. Balasan di akhirat buat kita. Keberkahan buat kita, betul nggak? Bakti juga sama. Buat kita di dunia, di akhirat. Dan kalau kita berbakti, anak pun juga pasti berbakti. Belum pernah saya menemukan ada anak-anak yang berbakti, anaknya durhaka, ternyata nggak ada. Kalau dia berbakti pada orang tuanya, anaknya juga pasti berbakti. Ya. Saya waktu TK dulu pernah lihat seorang ibu-ibu ngusir ibunya. Ya. Jadi ibu-ibu ini dia ngusir ibunya. Waktu itu saya masih kecil, masih TK. Saya diem aja. Karena kejadiannya shocking, ingat saya sampai sekarang. Ya. 30 tahun berlalu, apa yang terjadi? Dia punya anak juga, anaknya sebesar saya. Apa yang terjadi? Anaknya pun ngusir dia. Allah tunjukkan depan mata saya. Dia ngusir ibu, kayak dia pun juga diusir juga kemudian sama anaknya. Sunatullah bekerja, kausalitas bekerja, cause and effect bekerja, karma baik, karma buruk bekerja. Di tubuh manusia ini ada namanya tulang sulbi, tulang ekor, tulang katak. Ya, umat Hindu, Buddha mengenal sebagai saririka dhatu. Ya, mereka juga menyebutnya sebagai reliks. Makanya kalau umat Hindu kalau meninggal itu kan dibakar. Terus di antara abunya itu dicari tuh tulang reliksnya itu. Ya. Nah, kalau banyak kebaikannya dia bentuknya putih. Kalau banyak keburukannya bentuknya hitam. Berdasarkan 2 hadis Nabi bilang bahwa manusia itu berasal dari situ dan akan dibangkitkan dari situ. Sahih Bukhari. Ya. Nah, itu tulang itu dia merekam semua kejadian baik dan buruk. Dan dia memastikan juga balasan buat kita juga. Ya. Jadi dia seperti microchip. Ya, yang akan menayangkan ulang semua kebaikan kita dan keburukan kita. Jadi bakti itu buat kita pada hakikatnya. Dan percaya sama saya, andai kata kita sakit, ya, cacat atau punya penyakit yang menjijikkan, tidak ada orang di dunia ini yang mau mendampingi kita kecuali orang tua kita. Pasangan kita mungkin udah pulang loh. Ya, sebulan sanggup, setahun sanggup, bertahun-tahun nggak sanggup itu. Ya, hanya orang tua kita yang mau mendampingi kita tanpa syarat. Saya sudah berbakti, Pak, tingkatkan. Ya, kalau kita pakai baju bagus, pastikan orang tua juga pakai baju yang bagus sama seperti kita. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang bagus, orang tua juga sama. Saya rencananya ke sini bawa orang tua saya, mertua saya. Cuma visa nggak keluar ya sudah. Ya, pastikan orang tua dapat yang sama dengan kita. Idealnya malah lebih baik. Ya, persis seperti orang tua kita dulu menafkahi kita. Dia cari yang terbaik untuk kita, benar nggak? Dia yang pakai sisanya. Dia kerja lembur demi kita. Beli mainan kita, bahkan demi mainan coba yang nggak penting sama sekali. Itu orang tua kita lakukan. Ya, bahkan mohon maaf kadang-kadang mungkin juga di kantor dia sampai korup, sampai nyuri-nyuri waktu demi kita itu. Ya, sampai tinggal juga sholatnya demi kita juga. Itu orang tua kita. Ya. Nah, makanya sudah berbakti tingkatkan. Nggak pernah cukup, nggak pernah cukup, nggak pernah cukup. Ini mohon maaf, begitu kita sibuk jadi orang penting, akhirnya apa? Orang tua jadi pembantu. Orang tua jadi babysitter. Ya enggak? Orang tua jadi satpam, jagain rumah kita. Itu kelakuan kita tuh orang-orang kota. Dan Nabi bilang itu tanda-tanda akhir zaman. Ketika orang tua udah jadi budak bagi anaknya. Ya, itu tanda-tanda akhir zaman. Ya. Kadang juga soleh-soleh, tapi sama orang tuanya juga baktinya kurang. Fokus pada amalnya aja, sama orang tuanya kurang. Bahkan kita ibadah umroh pun, mau batalin aja kalau orang tua nggak mau. Orang tua bilang nggak usah pergi deh, ya udah nggak usah pergi aja nggak masalah. Umroh sekalipun itu. Ya, karena masih sunnah. Ya, kecuali haji gitu. Ya.
Jadi ya sudah, tolong tingkatkan. Kisah Malin Kundang itu fiktif, tapi pesannya benar. Anak-anak yang durhaka hidupnya membatu. Ya. Saya 2 minggu yang lalu saya ke Kawah Ijen di Banyuwangi. Itu luar biasa. Ya. Naiknya itu 1 jam. Ya. Itu capek luar biasa. Yang lain itu juga udah nggak sanggup itu. Boleh anak-anaknya dibawa keluar sebentar, boleh? Ya, sebentar aja boleh, setengah jam. Ya. Yuk. Yuk, sebentar aja saya minta. Ini sesi ini penting soalnya. Siapa yang pernah ke Banyuwangi atau berasal dari Jawa Timur? Dari Jawa Timur ada di sini? Ya. Pernah dengar ya, Kawah Ijen ya? Itu naiknya tuh 1 jam, capeknya luar biasa, lebih dari 1 jam. Saya kan cepat, hitungannya 1 jam. Terus dari kawah itu turun lagi ke bawah 45 menit. Susahnya luar biasa, sampai kaki lecet, tangan lecet. Ya. Sampai kayak gitu tuh. Ya, naiknya susah lagi luar biasa. Yang bikin saya meneteskan air mata adalah apa? Itu saya lihat ayah-ayah yang lain. Ya, dia bawa belerang itu minimal beratnya 70 kilo dia bawa di sininya. Saya sama teman-teman saya berusaha ngangkat, boro-boro angkat, bergerak pun tidak. Ada yang badannya lebih besar daripada saya, coba nggak bisa itu. Dia ngangkat dari bawah itu, yang kita merayap-merayap itu dia bawa itu, coba bayangkan. Kita bawa badan aja susah, dia bawa itu lagi. Naik seperti itu, gitu lagi bolak-balik minimal sehari 3 kali. 1 kilo cuma dihargai Rp1.000. Kalau jumlahnya kecil cuma Rp900. Ya, jadi harus banyak didapatkan sehari. Saya ketemu dengan seorang dari mereka, saya tanya, Bapak kerja di sini? Ya. Anak Bapak tahu nggak Bapak kerja kayak ginian? Nggak tahu. Dia bilang. Kenapa Bapak nggak kasih tahu? Kalau saya kasih tahu, sedih dia. Ya, nggak bisa belajar dia. Nggak bisa belajar dia. Kasihan sekolahnya, kasihan kuliahnya. Cukup istri saya dia tahu. Saya langsung teringat ayah saya. Pasti gini juga ayah saya. Pasti gini juga. Saya ada kesulitan, dia tidak kasih tahu. Kita beda dengan ibu. Ibu jelas lebih utama. Ya. Cuma ibu ini kalau ada masalah, kita ada masalah, dia langsung nangis di hadapan kita. Ayah beda. Dia tidak mau sedih depan anaknya. Agar anaknya kuat. Agar anaknya tegar. Kalau ayah sampai nangis, sampai kayak gitu, anaknya jadinya lemah. Ya, dia sembunyikan itu. Ayah saya belasan tahun kerja di lapangan, kulitnya sampai hitam luar biasa. Ya, saya yakin dia juga seperti itu. Dia sembunyikan kesulitannya demi anak-anaknya. Ya, tahu-tahu anaknya dewasa, lupa sama orang tuanya, baktinya kurang. Ya, sholatnya pun juga jarang-jarang. Kalau kita nggak sholat, orang tua yang nomor 1 susah itu. Kalau kita curi-curi, kita bermasalah juga di kantor, orang tua yang diminta penanggung jawab pertama itu. Karena dia yang mendidik kita. Ditanya sama Allah, engkau didik apa anakmu sehingga anakmu jadi maling kayak gini? Kenapa anakmu ninggalin sholat seperti ini? Ya. Jadi kalau kita pengen berbakti pada orang tua, perbanyak amal. Sholat, jaga sholatnya. Ya. Itu yang paling membahagiakan orang tua kita, nggak ada yang lain, percaya sama saya. Ya. Dan gak cukup juga kita mentang-mentang di Qatar bisa kirim orang tua kita dengan gampang uang. Gak cukup uang aja, waktu juga. Telepon, temui, dengarkan dia, dan seterusnya. Ya, tidak cukup uang saja. Persis seperti dulu dia menafkahi kita, dengan uang, dengan waktu, dengan semuanya. Ya, kita akan dengar pesan dari Donald Trump ya tentang keluarga ini. Ya, kita lihat. Well, first of all, I have to say, and you know, all of them are exactly all that.
Tadi yang disampaikan oleh Donald Trump tadi, ya. The first one is family, the second one is quality, ya. Keluarga. Ya. Ayah kita, ibu kita. Ibu kita jangan ditanya, luar biasa. Makanya Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu. Berbakti seperti itu tanpa mengabaikan ayah juga, ya. Intinya dua-duanya juga. Saya waktu kecil itu ya, dari perjalanan waktu itu saya tinggal di Pekanbaru, Dumai gitu, ya, bolak-balik. Kita waktu itu naik mobil pickup, ya. Mobil ayah saya, dia yang bawa, ibu saya di samping, saya tidur, saya berbaring di pangkuan ibu saya. Tahu-tahu di jalan tabrakan kita, keserempet gitu, ya. Kacanya berderai, das ya, masuk ke dalam semuanya. Ya, saya karena sedang berbaring gitu, kaca masuk ke telinga saya semuanya. Apa yang dilakukan oleh ibu saya, dan saya percaya itu juga yang dilakukan oleh ibu-ibu kita semua. Ibu saya langsung refleks, ya, langsung menghirup tuh, ya, telinga saya, ya, dihirup dengan mulutnya. Dia tidak pikirkan keselamatannya, yang penting kaca jangan masuk ke telinga anaknya. Dia hirup, dia muntahin, dia hirup, dia muntahin, seperti itu. Ya, itu ibu kita. Siapa yang sanggup seperti itu coba? Hanya ibu kita, hanya orang tua kita. Dan saya percaya kalau kita yang kena gituan sama, ibu pasti kayak gitu. Itu insting dia, refleks dia, nggak pakai mikir itu. Setelah terjadi baru analisa dia, baru dia mikir. Ya. Nah makanya tolong baktinya sama orang tua sungguh-sungguh. Saya ayah sudah meninggal, nyesal tuh yang ada, nyesal tuh yang ada. Ya. Nah yang masih ada berbakti. Kalau orang tua sudah tiada, gimana caranya? Orang tua sudah tiada, gimana caranya? Doa satu. Terus apa? Yang saya bilang tadi, banyak-banyak berbuat baik. Kalau kita sholat, kita dapat pahala nggak? Insya Allah dapat. Orang tua dapat nggak? Dapat. Itulah namanya anak soleh. Itulah namanya amal jariah. Jadi banyak-banyak berbuat baik, kita dapat pahala, orang tua dapat pahala. Ya. Kita jujur di kantor, kita dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Kita kerja sungguh-sungguh, ikhon, ya, dalam Islam itu namanya. Kita dapat pahala, orang tua juga dapat. Jadi intinya banyak-banyak berbuat baik. Kita dapat amalnya, orang tua juga. Dan insya Allah nanti anak kita juga kayak gitu. Ya. Nah jadi bakti itu luas sekali. Nggak cukup uang saja, semuanya. Uang, waktu, perhatian, semuanya. Boleh ya? Boleh? Boleh. Oke. Kita lanjut. Ya. Oke, sebentar. Maaf ya. Masuk materi terakhir ya tentang perisai langit. Di sini yang kita bahas adalah sedekah. Jadi perisai langit ini adalah amal-amal yang terkait rezeki. Ya, ada duha, ada tahajud, ya, ada sedekah. Oke, duha itu singkatan. Duha, doa khusus pengusaha. Ya, nah, pengen rezekinya kayak pengusaha, bukan sholat duha. Tahajud, tahu-tahu hajat terwujud. Ya, tahajudnya pegang. Ya, oh berat pak. Tahajud gitu, simpel aja, bangun aja 15 menit sebelum azan subuh, itu aja. Masih ada waktu tahajud tuh. Ya. Tapi jangan terus-terus kayak gitu ya. Itu awal-awal gitu, jangan sampai mati gitu aja terus ya. Jangan. Tahajud itu menggampangkan urusan kita, memudahkan urusan kita. Siapa yang di kantornya punya bawahan? Punya bawahan. Jadi di bawah kita tuh ada lagi orang yang kita bisa perintah, kita suruh. Siapa? Bawahan semua nih, nggak ada punya bawahan lagi. Yang punya coba angkat tangannya. Ini. Nah, kalau tahajud itu kata-kata kita kan didengarkan orang. Itu manfaat tahajud. Ya. Dan bukan hanya bawahan, atasan juga. Kita ngomong didengerin sama dia. Itu salah satu manfaat fadilah tahajud. Jadi tahajud pegang, saran saya. Ya. Biasanya orang kalau ada masalah baru tahajud, ada masalah terus tahajud. Dibalik, tahajud masalah nggak berani datang dia. Dibalik caranya. Ya, andai kata lewat pun dia numpang lewat aja. Ya, itu tahajud. Kemudian sedekah.
Nah, sedekah ini memang amal luar biasa. Kenapa? Dia punya dampak vertikal dan horizontal. Kalau kita puasa, itu vertikal doang, horizontalnya kurang. Ya? Kalau kita haji juga sama, vertikalnya yang banyak, horizontalnya kurang. Kalau sedekah, vertikal dapat, horizontalnya dapat. Sesuatu yang sifatnya horizontal itu pasti baliknya kontan. Kita senyum, Allah balas, orang juga balas senyum balik untuk kita. Benar nggak? Ya, kita maafkan orang lain. Ya, kita senang, dia juga senang, semua senang. Allah juga senang, malaikat senang. Ya. Jadi kalau yang sifatnya vertikal kita lakukan itu dampaknya multi. Senyum, memaafkan, silaturahim, termasuk juga sedekah. Bahkan jangankan kita, orang ateis pun sedekah dibalas. Ya. Oh, terus apa bedanya Pak dengan kita Pak? Beda, kita ada keberkahannya, ada akhiratnya dan macam-macam semuanya. Ya. Ah, masa iya Pak? Ya, coba mati dulu ntar baru tahu, saya bilang ya. Nah, kita lihat buktinya ya, 2 orang terkaya di muka bumi. Siapa ini? Bill Gates, Warren Buffett. Ya, ini sedekahnya 50%, ini 80%. Berkurang hartanya? Enggak, makin kaya. Jadi benar kata Nabi itu, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Ya. Bertambah. Tapi beneran berkurang Pak? Ya itu mungkinnya berkurang. Yang dari lainnya nambah. Ya. Saya itu sejak 2 tahun terakhir ini sedekah 50%, Pak. Ya, mungkin kadang-kadang lebih itu. Kayak properti soalnya karena yang saya pakai cuma 3, yang lain kita udah sedekahin semua. Kadang lebih juga 50%. Ya. Itu enggak berkurang ternyata itu. Enggak berkurang. Bisnisnya nambah, ya mau ngapa-ngapain bisa, mau keluar negeri bisa, ngajak keluarga keluar negeri juga bisa dan seterusnya gitu. Enggak berkurang. Nambah malah. Ya, pas sudah dibuang setengah itu. Ya, awalnya saya 20%, naik 30%, terus 50%, enggak berkurang. Ya. Sedekah itu mengayakan, sedekah juga menyehatkan. Kalau kita memberi, endorfin dalam tubuh meningkat, serotonin meningkat, dopamin meningkat. Kalau kita memberi dengan ikhlas, muncul lagi satu efek, anestesi, kebal. Ya. Jadi sedekah itu mengayakan dan menyehatkan. Ya. Bahkan sedekah itu juga mentransform, mengubah. Apa impian kita, dia akan transformkan. Sampai seperti itu. Karena apa? Allah janjikan balasan sampai 700 kali lipat, bahkan 1000, bahkan 1.000.000. Kenapa? Bayangkan, kita sedekah nih 50 rial, 100 rial, jebret. Ya. Begitu kita kasih 100 rial nih ke orang ini, akhirnya apa? Orang ini bisa beli makanan. Akhirnya Pak, warung makanan hidup. Supplier beras hidup. Ya, supplier daging hidup, petani hidup, buru-buru hidup, menggerakkan 700 sisi kehidupan. Itulah yang balik lagi ke kita. Itu hebatnya sedekah. Ya. Jadi sedekah itu tidak mungkin tidak dibalas. Pasti, nggak pakai insya Allah, saya bilang. Ya. Oh, Pak kabur tuh masih nggak pakai insya Allah. Pasti saya bilang nggak pakai insya Allah. Ya. Karena Pak dia yang janji, benar nggak? Nggak mungkin dia mangkir dengan janjinya. Makanya pasti saya bilang. Ya, tapi masih ngomong insya Allah. Ya ngomong insya Allah tuh manusia, Allah nggak perlu, benar nggak? Besok ya saya ganti duitnya insya Allah. Kalau Allah nggak perlu, insya Allah ya besok saya ganti nggak perlu. Siapa yang izinkan dia nggak ada lagi udah. Dia menentukan kok. Ya. Dan coba cek ya ayat dan hadis tentang sedekah. Itu selalu tuh, engkau berikan, engkau nafkahkan, maka. Langsung kalimatnya maka. Niscaya, nggak pakai syarat. Sama ustadz kita ditambah-tambahin, kalau ikhlas nanti akan dibalas. Enggak ikhlas pun dibalas kok. Lihat dalilnya. Engkau nafkahkan, engkau belanjakan, niscaya. Langsung kalimatnya gitu. Maka, tanpa syarat. Kalau ikhlas gimana? Tambah lagi. Gitu loh. Ya? Jadi syaratnya cuma satu, sedekah aja. Langsung kalimat berikutnya, maka, niscaya. Ya? Jadi setiap sedekah pasti dibalas. Kita berbuat buruk saja dibalas. Benar gak? Apalagi berbuat baik. Ya? Sedekah itu menyehatkan, sedekah itu mengayakan. Lanjut. Di mana ini? Jepang, ya. Orang Jepang tuh agamanya apa? Mayoritas sekarang tuh ateis. Yang kita dengar Shinto itu pelajaran waktu SD itu, ya. Sekarang tuh mayoritas ateis. Dan ternyata walaupun mereka ateis, mereka tuh rajin tuh sedekah di sini. Jadi orang ateis saja percaya pada kekuatan sedekah. Jadi kalau kita nggak sedekah, berarti kita lebih parah daripada orang. Bukan saya ngomong loh, situ yang ngomong, ya. Jadi orang ateis saja percaya gitu loh. Masa kita nggak percaya? Ya. Nah, Nabi bilang, beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Semua.
Pengen apa? Pengen jodoh, pengen keturunan, pengen pulang ke Indonesia, pengen buka usaha, pengen naik pangkat, apa aja semua dibilang. Ya, semua. Pengen jadi emir misalnya, ya. Nah, cuma yang ngukur baju di badan juga, ya. Nah, itu aja saya bilang. Oke. Semua. Terus Ali bilang, pancing rezeki dengan sedekah. Ini artinya yang bercermin, saya bilang. Ya, ini yang artinya bercermin. Kalau kita mau mancing ikan paus, apakah bisa pakai nasi? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau pengen dapat ikan yang besar, pakai umpan yang besar, pakai jala yang besar, pakai kapal yang besar. Itu namanya memantaskan diri menjemput rezeki yang lebih besar. Ya, pengen punya anak, sedekah cuma 50 rial, nggak bisa. Boneka Barbie aja harga udah berapa sekarang? Enggak. Enggak. Dia pengen anaknya sehat, soleha, sedekah 10 rial, 50 rial, nggak bisa. Biaya operasionalnya malaikat ada berapa sekarang itu, ya? Bolak-balik ngurusin kita semua gitu, ya. Nggak cocok. Artinya apa? Kalau pengen punya impian gitu ya, hajat yang besar, actionnya mesti besar, doanya mesti besar, amalnya juga mesti besar. Contoh sederhana, Belanda nyerang kita, Belanda mau menjajah Indonesia, kita berdoa, ya Allah beri kami kemenangan, boleh? Boleh. Satu lagi, Belanda mau tanding bola sama kita, kita berdoa, ya Allah beri kami kemenangan, boleh doa kayak gitu? Boleh. Pertanyaan saya, doanya sama nggak? Sama. Intensitasnya, keseriusannya sama nggak? Nggak sama. Yang ini, karena Belanda mau menjajah kita, kita doanya sambil nangis, sambil sujud, benar nggak? Kalau yang tadi, sambil duduk tenang-tenang, sambil makan popcorn, mudah-mudahan menang Indonesia, ya nggak? Karena apa? Ini hajatnya nggak terlalu besar. Itu loh logikanya. Jadi kalau sesuatu yang besar itu, actionnya mesti besar, doa mesti besar, amal juga mesti besar. Ini dia pancing rezeki dengan sedekah. Jadi mesti itu namanya ngukur baju di badan, ya, ngaca, ya. Pengen sembuh, sakitnya tumor, kanker, ya, sedekah 10 rial, ya nggak bisa lah. Kalau kutil masih bisa, panu masih bisa, cenut-cenut masih bisa, ya. Nah, ini kanker tumor pakai 10 rial nggak bisa, karena ini besar sudah, ya. Ikhtiarnya besar, amal besar, doanya besar. Setuju nggak nih? Ya, jadi mesti keseriusan gitu ya, kesungguhan intinya. Ya, lanjut. Terakhir. Apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Nah, idealnya iya. Tapi andai kata belum, sedekah aja, entar lama-lama juga ikhlas. Benar nggak? Iya. Kita waktu kecil puasa ikhlas nggak? Enggak, dipaksa sama orang tua. Sahur, woi bangun woi gitu ya. Nah, enggak ikhlas, dipaksa, akhirnya bisa, akhirnya terbiasa. Ada yang bisa ikhlas dari awal, ada. Tapi kebanyakan kita nggak gitu. Dan ayatnya juga bilang, pergilah engkau berjuang dengan perasaan suka atau tidak suka. Jadi nggak ikhlas pun berangkat. Gak bisa ngomong sama Nabi, Nabi lagi malas nih, lagi pegel-pegel, nggak ada, berangkat semuanya, ya. Suka nggak suka, berangkat semuanya. Itu ayat yang ngomong, ya. Bahkan salah satu sedekah yang utama, ini hadisnya kuat, dibilang apa? Ketika engkau merasa bakhil, ketika engkau merasa menahan, tapi tetap bersedekah, itu salah satu sedekah yang utama. Karena kita melawan diri kita. Aslinya bakhil tuh, aslinya pelit itu, aslinya menahan itu, tapi dia lawan, udah sedekah juga. Nah, itu yang hebat, ya. Nah, jadi ikhlas sedekah, belum ikhlas juga sedekah. Entar lama-lama juga ikhlas. Entar lama-lama juga dapat tuh ikhlas, mercy ikhlas, ya. Dapat juga entar, ya. Dapat tuh ikhlas juga, ya. Nah, itu bonus dunianya, ya. Dapat ikhlas. Kalau sini udah nggak main lah, S class sudah ya, mercy S class sudah ya. Kalau di Indonesia masih banyak tuh yang naik motor. Saya bilang sama mereka, sahabat Nabi itu naik onta, saya bilang. Onta hewan berkaki 4, bukan burung onta, saya bilang. Burung onta kakinya 2, ya. Jadi kalau masih roda 2, ini masih naik burung onta nih, saya bilang. Tak ngikutin para sahabat, saya bilang, ya. Jadi mbok ya diganti gitu loh, ya. Nah, dan bagi teman-teman, ya, termasuk di Indonesia kita juga punya mobil. Itu mobil kita taruh tasbih, itu it's part of syiar, benar nggak? Jadi kelihatan tuh bahwa Islamnya kaya-kaya, taruh tasbih.
Tapi kalau masih naik motor nggak usah taruh ya. Nanti tasbihnya hilang ya. Repot itu ya. Masih poni duniawi banget. Saya bilang, laki-laki sejati sanggup hidup susah. Tapi laki-laki sejati terhadap keluarganya tidak mau memberikan kehidupan yang susah. Benar nggak? Laki-laki naik motor kemana-mana sanggup. Tinggal di kos-kosan sanggup. Giliran punya anak, punya bini, punya mertua, sampai hati nggak ngasih kayak gituan. Sebisa-bisanya jangan. Ya, jadi bukan berarti kita nggak siap hidup susah, siap. Tapi untuk keluarga jangan memberikan kehidupan yang susah. Nih laki-laki paham gak nih? Ya, yang merasa laki-laki itu ya. Kalau kurang yakin laki-laki nanti cek di toilet ya. Nah, oh ya laki-laki pak, nah itu ya. Beneran ini. Saya miris tuh lihat orang di Indonesia, istri disuruh kerja, Dalil dari mana tuh? Tolong tunjukin sama saya satu dalil saja kalau ada. Ya, dunia akhirat. Nafkah itu tanggung jawab laki-laki. Wanita belum nikah, tanggung jawab laki-laki, ayahnya. Sudah nikah, tanggung jawab suaminya, laki-laki. Bercerai, tanggung jawab saudara laki-lakinya. Wanita bebas urusan nafkah sebenarnya. Ya. Nah kalau disuruh kerja juga itu nggak benar. Boleh tapi darurat. Dan namanya darurat nggak boleh lama-lama. Ya, sebentar aja, 6 bulan, setahun, stop sudah. Laki-lakinya harus kuat. Ya. Setuju nggak ini? Ini alhamdulillah kayaknya nggak ada yang kerja ya. Ada yang kerja di sini nggak? Ada? Ya, nggak apa-apa ya. Saya sampaikan apa adanya nih, ini benar ini. 4 mazhab jawabannya sama kayak saya. 4 mazhab sama kayak saya jawabannya. Ya, karena wanita itu kalau kerja, laki-laki ini dia punya hormon namanya testosteron, hormon target. Ya, wanita punya juga tapi sedikit. Yang banyak apa? Oksitosin, hormon kasih sayang. Kalau dia kerja, oksitosinnya kurang. Akhirnya apa? Mohon maaf, susah punya anaknya. Andai kata punya anak pun susah lahirnya. Ya, udah lahir pun susah ASInya keluar. Ini kejadian orang zaman sekarang. 50 tahun lalu nggak ada wanita yang nggak keluar ASInya. Nggak ada wanita pakai operasi-operasi itu nggak ada. Ya namanya bayi pasti keluar dari situ. Mau gimana lagi coba? Nggak mungkin dimuntahin kan nggak bisa. Ya pasti bisa sudah. Tapi karena siklusnya sudah diganggu, masalah muncul. Ya, operasi akhirnya. ASI nggak keluar dan seterusnya. Karena sudah diganggu. Kenapa? Dia kerja di kantor, bisnis, ngejar target, akhirnya oksitosin berkurang, testosteronnya naik. Ya, itu gara-gara diganggu itu. Nah, laki-laki juga sama. Kalau dia kurang kerjanya, kurang ikhtiarnya, testosteronnya bisa berkurang. Lemahnya cepat gitu. Memang fitrahnya bekerja, berikhtiar. Ya. Nah, ikhlas belum ikhlas, sedekah. Pamrih boleh nggak berharap? Sedekah terus berharap, boleh nggak? Sekarang dibalik. Kita nggak sedekah, berharap, boleh nggak? Boleh. Nggak sedekah aja boleh berharap kok. Kita ngomong lebih ekstrim, habis bunuh orang, gitu. Terus berharap, berdoa, masih boleh nggak? Boleh nggak? Masih boleh. Itu yang bunuh orang loh. Di sini ada yang habis bunuh orang, ada nggak? Nggak ada kan? Yang habis bunuh orang aja boleh berharap kok. Masa kita nggak boleh? Yang nggak bersedekah pun boleh berharap, apalagi kita yang bersedekah. Iya boleh. Selagi harapnya sama Allah boleh. Yang nggak boleh berharap ke makhluk. Kita traktir dia, berharap dia traktir balik. Itu nggak boleh. Ya, baik-baik ke bos dengan harapan dia akan balas. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita traktir bos kita berharap, ya Allah engkau maha kaya, mudahkan karirku. Boleh. Oh nggak benar pak, berharap dunia. Boleh. Kita tuh dianjurkan apa? Berharap tuh dunia dan akhirat. Doanya juga menang dunia dan akhirat. Betul nggak? Nggak ada satupun doa yang mengajarkan, ya Allah, biarlah aku menang di akhirat, duniaku hancur, lebur nggak masalah. Nggak ada. Biarlah aku nyungsep, nggak ada doanya, tahu nggak? Sepanjang hari kita doanya menang dunia dan akhirat. Bahkan dalam kita sholat gitu ya, kita duduk gitu ya, kita minta apa? Rabbik firli dan seterusnya, minta ampunan, minta rezeki, minta kesehatan. Benar nggak? Dunia semua itu. Yang akhirat cuma sedikit tuh. Sisanya dunia semua itu. Kesehatan, benar nggak? Rezeki, petunjuk, itu dunia semua. Boleh kok. Dalam sholat loh itu, dalam amal. Siapa yang bilang nggak boleh? Nanti dalilnya lihat, banyak yang bilang nggak boleh soalnya Ustadz, banyak banget. Ya, kayak tadi pagi saya ngomong di Twitter juga banyak yang bantah itu. Lihat nanti Al-Baqarah 200 sampai 202. Siapa yang berharap balasan dunia, dapatnya dunia dan tidak tersisa akhirat. Siapa yang berharap dunia dan akhirat, dapatnya dunia dan akhirat. Jadi orang kaya itu pakai dan. Jangan ditanya, pilih mana, sehat atau kaya? Yang nanya goblok, ya. Aku mau sehat, kaya, sakinah, bahagia, funky, asik, keren, mobil asik, rumah juga asik, anak lucu-lucu, dan semuanya. Benar nggak? Nabi pakai dan kok. Sehat, gagah, kaya,
ya, soleh, keluarga sakinah, dan anak baik, cucu juga baik. Pakai dan semuanya. Jangan pakai atau. Itu orang miskin tuh. Pilih mana? Sehat atau kaya? Gobloknya di dia, ya. Pilih mana? Kaya masuk neraka atau miskin masuk surga? Ngapain kayak itu dihitung? Ya, kayak dia mau jalanin aja, ya. Tapi banyak Pak orang kaya nggak bahagia, kayak dia miskin bahagia aja, ya. Nah, iya. Banyak Pak orang kaya nggak bahagia, lebih banyak lagi orang miskin nggak bahagia, tahu nggak? Ya. Kalau orang kaya nggak bahagia, masih bisa sedekah, masih bisa membahagiakan orang lain, ya. Nah, terang-terangan boleh nggak? Sedekah terang-terangan boleh nggak? Sedekah diam-diam boleh, ya. Sedekah terang-terangan boleh. Yang penting niatnya kejaga, ya. Saya mohon tetap stay dulu, ntar lagi materi udah selesai, ya. Sedekah diam-diam boleh, sedekah terang-terang boleh. Ayatnya ada 5 yang membolehkan sedekah terang-terangan. Nabi pernah terang-terangan, sahabat juga pernah terang-terangan, ya. Umar pernah, Utsman juga pernah. Sedekah diam-diam boleh, sedekah terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah. Itu nggak boleh. Di masjid Indonesia banyak tuh pura-pura zikir gitu, ya. Nah, kotaknya lewat itu. Nah, ini nih. Diam-diam nggak sedekah itu, ya. Diam-diam boleh, terang-terang nggak boleh. Ya. Makanya kalau di gereja nggak pakai kotak. Di gereja pakai apa? Pakai jaring. Datang itu satu persatu tuh. Mau lari kemana kau? Nah, nggak ada yang lolos itu. Makanya di masjid itu saran saya selain kotak, mestinya pakai sorban itu loh. Datangnya satu persatu tuh, ya. Kalau dia ngasih 2.000 rupiah, ya, rupiah gitu ya, 2.000 rupiah, bilang, maaf Pak, ini masjid bukan jamban gitu, ya. Nah iya, masjid lo mahal-mahal, bersih-bersih, ya. Dan uang 1.000 itu nggak pantas masuk masjid. Uang 1.000 itu gambarnya apa coba? Gambar orang bawa golok. Apa pantas orang bawa golok masuk masjid? Nggak pantas. Yang pantas masuk masjid siapa? Nah, kalau orangnya udah pakai peci, itu baru pantas. Siapa yang pakai peci? Bung Karno, Bung Hatta. Ini rahasia dari Bank Indonesia ini, ya. Jadi uang itu agar cepat masuk masjid dikasih peci itu dua-duanya. Pas sudah. Dan yang lain itu uangnya cuma sendiri. Gambarnya, ini berdua gambarnya. Ngapain itu berdua di masjid? Sholat berjamaah dia itu, ya. Nah, tapi ini rahasia, ya, orang lain nggak tahu nih. Ini Bank Indonesia nih punya rahasia, ya. 5 ayat yang membolehkan sedekah terang-terangan. Yang penting niat kejaga. Karena apa? Kalau terang-terangan bisa menjadi siar, motivasi, dan inspirasi bagi yang lain. Saya sebutin, saya sedekah rumah semuanya gitu. Mungkin niat saya benar, mungkin tidak. Tapi yang jelas teman-teman nih, 100 orang, 200 orang terinspirasi. Benar nggak? Kalau teman-teman turut melakukan, saya dapat fadilahnya. Ya. Tapi niat masih pun nggak benar tuh, ya udah doakan saya, nggak usah debat, ya. Simpel aja. Itu namanya dalam Islam itu ada namanya uswatun hasanah. Mesti jadi contoh yang baik. Orang contoh bencong-bencong di TV disiarkan. Contoh buruk tuh. Kita harus kasih juga contoh yang baik, imbangi. Kalau semua orang baik yang nggak kasih contoh, hancur tuh semua, tahu nggak? Yang jeleknya semua tuh, yang korupsi, yang banci, yang bentak orang tuanya di sinetron, itu semuanya gitu. Ya, maka saya juga imbangi apa yang saya lakukan kalau baik dan saya insya Allah niat saya terjaga, saya akan sampaikan. Saya bertahun-tahun seminar, teman-teman boleh cek di Google ya. Saya nggak pernah ngomongin sedekah saya, nggak pernah. Tahun ini baru saya ngomongin, ya. Karena saya pikir ini sudah tiba waktunya. Insya Allah hati saya udah biasa, netral, tenang, ya. Dan kayaknya orang juga jemaah perlu contoh, udah saya omongin. Kalau yang dulu saya nggak pernah ngomong, coba cek di YouTube. Tahun ini saya ngomong, ya, agar bisa menggerakkan orang. Karena saya udah berhasil, ya insya Allah ya, semua dari Allah gitu. Saya udah berhasil menjadi perpanjangan ya dari ini orang bersedekah. Nah, yang saya pengen tuh orang tuh melakukan wakaf bisnis, wakaf properti. Harus ada contoh. Harus ada contoh. Ya. Maka kita ngomongin. Jadi insya Allah boleh. Dan dalam Islam gitu, memang ada amal yang terang-terangan. Azan terang-terangan, sholat berjamaah terang-terangan. Ya enggak? Haji, umroh, akikah terang-terangan. Kurban, nikah terang-terangan. Nikah diam-diam boleh nggak? Nggak boleh. Minimal ada saksi, ada penghulu. Ya, itu rukun. Terus disunahkan memberitahu yang lain, namanya walimah. Ya, jadi terang-terangan boleh. Oke, zakat bahkan tidak boleh diam-diam, harus terang-terangan. Kita taruh uang ya di balik karpet gitu ya, untuk zakat nggak boleh. Iya, kalau sedekah boleh. Sedekah punya dua pilihan, diam-diam boleh, terang-terang boleh. Zakat nggak boleh, harus ada yang menerima siapa. Ya, jadi zakat itu jangan disangkal, itu mesti terang-terangan.
Azan, itu juga nggak boleh azan bisik-bisik, itu nggak boleh. Ayo sholat, nggak boleh kayak gitu, ya, terang-terangan. Ya. Sa'i juga, lihat tuh di Al-Quran ngomong, sa'i pun terang-terangan. Nggak boleh sa'i diam-diam itu sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Ya. Jadi yang penting apa? Niat kita kejaga. Karena apa? Terang-terangan bisa potensi riya, pamer. Diam-diam apa? Ujub, sum'ah, sama aja. Nih orang nggak ada yang sedekah nih, cuma aku nih yang sedekah. Itulah ujub. Atau kita diam aja nih, wah yang lain sedekah terang-terangan semua tuh, aku tuh yang sedekahnya diam-diam. Itulah sum'ah. Tuh pada sombong tuh sedekah semua itu, tawar-tawar, nego-nego gitu ya, lelang-lelang. Wah kalau aku mah penting diam-diam aja. Itulah sum'ah. Merasa amalnya lebih baik. Ya, takjub dengan amalnya sendiri. Terakhir, berapa persen idealnya sedekah kita? Berapa persen? 2,5 itu zakat, woi. Ini mu'alaf atau apa nih ya? Namanya yang wajib itu sedikit. Sholat yang wajib cuma 17. Sunnahnya tanpa batas. Haji cuma sekali, umrohnya tanpa batas. Benar nggak? Ya. Zakat tuh yang wajibnya 2,5%, 1/40 bahasa hadisnya. Ya. Zakat itu proteksi. Kalau kita punya harta 1 rupiah dan nggak bocor, zakat dia proteksi. Makanya zakat disebut apa? Menyucikan diri kita, harta kita. Ya, jiwa kita, harta kita, dia proteksi. Kalau kita nggak keluarkan, merosot nilainya. Mungkin bocor, kebakaran, handphone hilang, mobil tabrakan, pokoknya bocor aja udah. Agar tetap nilainya proteksi ya, zakat. Nah, supaya dia bertambah, namanya investasi. Ini proteksi, ini investasi. Apa ini? Sedekah. Makanya nggak pernah saya ketemu hadisnya zakat mengatakan tumbuh 700 kali lipat, nggak ada. Tumbuh 1000, nggak ada. Yang ada itu apa? Sedekah. Bahkan zakat tumbuh 10 kali pun saya belum ketemu hadisnya. Kalau sedekah ya. Jadi yang bisa bergulung-gulung itu, ya. Kalau zakat memang dia menambah juga, tapi kalau yang bisa bergulung-gulung, berlipat ganda, cuma sedekah, cuma sedekah, cuma sedekah. Ini proteksi, ini investasi. Zakat, sedekah. Ya. Nah, kalau zakat 1/40, ya. Nanti detailnya tanya sama Amil, boleh. Kalau sedekah ini berapa persennya? Hah? Sekarang gini deh. Saya bilang nih, saya mau kasih duit 10 juta rupiah. Ini grup A, grup B. Saya kasih sama grup B. Saya kasih 10 juta rupiah. Saya bilang sama B, bebas dipakai uangnya. Cuma syaratnya cuma satu. Syaratnya cuma satu. Sebagian, nah, kata kuncinya sebagian. Sebagian tolong kasih ke A. Berapa persen kasih ke A? Mungkin nggak 2,5%? Nggak mungkin. Saya ngomong sebagian kok. Berapa tuh sebagian? 30, 40 masuk akal. Ya. Para sahabat itu sedekahnya sepertiga semuanya. Umar 50%. Abu Bakar 99%. Kalau kita ngikut dia belum sanggup kan? Nanti pada bubar semuanya. Ya, nah. Berapa yang saya sarankan? Rutin tiap bulan 20%. Umat Kristiani 10%. Mau kalah? Mau kalah? Mereka 10% bruto. Ya. Muslim saran saya 20%. Ya, 20%. Jadi misalnya gajinya 30 juta, sedekahnya berapa itu? 6 juta rupiah. Gitu. Gajinya misalnya 100 juta, ya, rupiah. Sedekahnya berapa itu? Gajinya misalnya 500 miliar 433 juta misalnya. Berapa tuh sedekahnya? Lama jawabnya kan? Karena belum pernah kan? Nah, itu. Makanya lama jawabnya. Intinya 20%. Itu yang rutin tiap bulan. Ya. Nah, kalau pengen menjemput perubahan, pengen nggak berubah? Pengen nggak? Pengen nggak hajatnya cepat terkabul? Orang lain hidupnya gini gitu, lambat naiknya. Kita bud, gitu. Mau nggak? Kalau mau saya kasih tahu nih, mau nggak? Nah, yang pertama ya, tadi bakti udah beres, harus bakti beres. Kedua, bagi laki-laki subuh berjamaah. Ya, kenapa? Nggak usah bantah, ikut aja sudah ya. Banyak bantah ini ya. Yang ketiga, coba sedekah ekstrim. Apa itu ekstrim? Yang belum pernah dijabanin, jabanin. Yang belum pernah dilakonin, lakonin. Contoh, punya 2 rumah, 1 sedekahin. Ya. Punya 1 mobil, 2 mobil, 1 sedekahin. Nggak punya juga tabungan setengahnya, ya, 50%-nya sedekahin. Ya. Atau apa aja yang berat bagi kita, misal cincin pernikahan. Mungkin nggak mahal tapi berat. Cincin pernikahan kan jarang yang mahal biasanya. Karena dulu kan nikahnya miskin kan. Nah, sama kayak saya. Tapi kan sayang, ya enggak? Walaupun murah sayang. Nah, itu sedekahin, terutama buat ibu-ibu itu. Apa yang sayangi sedekahkan, ayatnya ada.
itulah disebut kebajikan yang sempurna, kita menyedekahkan sesuatu yang kita cintai. Ayatnya ada. Ya. Ini hajat-hajat besar itu biasa cepet tuh. Pengen pulang ke Indonesia, pengen rukun sama orang tuanya, pengen punya anak laki-laki, pengen anak perempuan. Nah ini saya bilang, mesti sedekahkan sesuatu yang kita cintai atau yang berat. Biasa tuh sampai nangis gitu. Saya waktu sedekah mobil nangis saya. Ya. Biar saya nggak berubah pikiran, langsung saya telepon orangnya. Ya, nih saya sedekah nih. Kok nelfonnya maghrib masih po? Saya khawatir 5 menit lagi berubah pikiran saya bilang, ya. Iya. Jadi pas azan gitu langsung saya telepon dia waktu itu. Ya udah langsung lagi pengen langsung aja. Saya bilang nanti kalau ketunda 10 menit saya berubah pikiran, ya. Nah, istri saya pas tahu juga nangis juga deh. Besok nangis juga deh. Hari kedua udah biasa. Jadi kan nggak mungkin 30 hari nangis kan nggak mungkin gitu, ya. Ya nangis itu sebentar aja. Ya. Wah, teringat-ingat Pak, itu karena baru sekali. Sama orang misalnya sholat subuh berjamaah gitu ya ke masjid. Kenapa dia ingat? Karena baru sekali. Ya, yang baru taubat berangkat ke masjid pasti ingat itu. Sarung warna apa, peci warna apa, ingat itu. Benar nggak? Tapi udah sering ke masjid, ingat nggak? Lupa udah itu. Ya, dia pergi itu biasa aja sudah. Ya. Nah, jadi karena sering itu, insya Allah jadinya biasa semuanya. Nah, ibu-ibu juga, saran saya, siapa yang punya kalung? Coba tolong angkat tangannya. Nggak disuruh sedekah, tenang aja. Panik, muka udah panik duluan gitu, cemas. Siapa yang punya kalung? Coba, yang punya kalung, coba. Enggak ada yang, ini nggak punya kalung nih, benar? Ini sebelah sini nggak ada? Ini taruh di rumah, nggak dibawa. Ya. Antar aja Pak. Ya. Siapa yang punya kalung tadi? Punya anting, punya kalung, punya anting, dan punya anting atau punya anting? Pertanyaan saya, buat apa itu? Kalung itu buat apa? Saya mau tanya. Kelihatan pun enggak. Kan aneh tuh kalung pakai jilbab, kalung dikeluarin kan aneh gitu. Atau ditenteng-tenteng juga aneh. Taruh di sini juga aneh. Buat apa? Tuh, kenapa orang kaya itu sulit masuk surganya kalau itu? Kalau hartanya tidak bermanfaat, itu dihisap semuanya. Itu yang bikin lama. Tapi kalau hartanya bermanfaat, itu akan mempercepat dia masuk surga. Nggak percaya? Coba kaya dulu, ya, terus mati, ya. Nah, benar nggak omongan saya? Jadi harta itu kalau tidak bermanfaat, itu yang bikin lama hisapnya. Ya, kalau menurut saya, kalung nggak ada guna, anting nggak ada guna. Istri saya nggak pakai. Ya, kalau nggak pakai, anting nggak pakai, buat apa saya bilang? Dia pun juga, ya, buat apa ya? Nggak pakai juga dia, simple. Anak saya juga 2 cewek nggak pakai juga, sehat-sehat aja sih lihat tuh, tumbuh aja itu. Ya. Nah, jadi nggak harus. Kenapa pakai? Karena orang pakai. Kita kan kayak gitu tuh. Ayatnya bilang, kalau kau ikut kebanyakan manusia tersesat. Ayatnya ngomong gitu. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia tersesat. Jadi nggak usah ngikutin orang rata-rata. Ya. Pikirkan apa yang perlu, apa yang nggak perlu, apa yang perlu, apa yang nggak perlu. Wah, tapi masih mau bajunya bagus. Yes, ini syiar saya. Baju perangnya Nabi juga bagus. Kalau saya pakai bajunya kucel, orang nggak percaya sama saya. Benar nggak? Yang kenal sama saya mungkin percaya. Yang nggak kenal, pembicara kucel gitu, miskin lagi ya, nggak mau. Ya, saya alhamdulillah juga kesini 1 sen pun nggak dibayar. Ya, tetap dibayar, Allah yang bayar. Ya, nah, jadi boleh pakai yang bagus kayak Nabi saya bilang tadi ya. Dia baju perangnya bagus, oke, terbaik. Ontanya bagus. Kalau memang perlu, kalau nggak sedekahin aja sudah. Saya baju di rumah juga gitu kok, dikit aja baju saya. Celana saya cuma 3 atau 4 itu, simple aja. Ya. Nah makanya kalau lagi musim penghujan bingung saya tuh, ya, nggak kering soalnya. Ya, nah akhirnya dipanas-panasin pakai serika, ya bisa kering kayak gitu kan. Jadi simple aja hidup itu. Tapi baju masih kadang-kadang bagus, beli yang baru. Iya, beli yang baru lama sedekahin. Simple aja. Apa pusingnya coba? Mobil, pernah 3, pernah juga mobil yang terbaik, pernah juga yang mereknya M, mereknya apa, pernah juga semuanya. Rasanya kayaknya kesibukan berkurang, udah 1 sedekahin, simple aja. Kesibukan berkurang lagi, 1 sedekahin, simple aja. Atau sibuk lagi, sewa 1 lagi, simple aja. Ya, ada rezekinya beli lagi. Ya, saudara kurang, udah kasihin saudara. Simple aja, nggak usah dibawa pusing. Jadi harta itu boleh dimiliki, sekedar dimiliki. Masuk rekening, masuk saldo, nggak masuk ke hati kita. Itu yang paling penting. Nggak ada manfaat, sedekahin aja. Ya, pakai sekedarnya, sisanya sedekahin. Makanya kata kuncinya, produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya, distribusi seluas-luasnya. Produksi itu hasil, jadi kita hasil itu mesti besar, income besar. Produksi sebesar-besarnya, konsumsi sekedarnya, seperlunya aja, distribusi seluas-luasnya.
Ya, jadi coba saran saya sesekali itu sedekah ekstrim, bukan tiap hari. Sekali 6 bulan, sekali 12 bulan, coba yang ekstrim sampai bergetar tubuh kita. Rockefeller, orang terkaya Amerika di zamannya, orang Yahudi, dia bilang apa? Sedekah yang baik itu sampai bergetar tubuh kita, itu baru benar. Itu Yahudi loh. Ngomong kayak gitu. Ada Yahudi di sini? Ada? Nah, nggak ada kan? Mau kalah sama dia? Yakin kekuatan sedekah? Yakin? Otak kanan ya, langsung praktek. Boleh?